Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'in kiram khususan dan mu'allifatan kitab rahimahullahu ta'ala rahmatul amrar nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumina fi umuri dinina wa dunyana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sampai mana? Syair sudah syair. Syair sudah belum dan. Mana dadan? Sampai terakhir sampai mana? Apa? Minal muskilina. Terakhir itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi lagi dari syair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sulaiman ad-Darani, tuba liman tabat lahu khatwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illa Allah ta'ala. Wa ma'khudhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu, akhlisil amala yajzika minhul qalil. Jadi di sini Abu Sulaiman ad-Darani mengatakan bahwa tuba liman tabat lahu khatwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallah ta'ala. Beruntung sekali bagi orang yang bagus atau yang melakukan kebagusan walaupun hanya satu langkah di sepanjang umurnya, yang setiap aktivitasnya atau amalnya itu tidak ditujukan kepada siapapun atau tidak mengharapkan apapun kecuali atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun hanya satu langkah ya, walaupun hanya satu langkah, tidak dalam satu paket sebuah aktivitas, tetapi selama kita melakukan sesuatu hal yang istiqomah, tetapi pada saat itu satu detik saja, satu langkah saja, ketika kita tidak menginginkan sesuatu selain daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan sebuah keberuntungan bagi kita. Kenapa? Makanya ulama-ulama kita atau guru-guru kita mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang istiqomah. Karena sesuatu yang istiqomah itu khairun min alfi karomatin. Istiqomah itu adalah suatu perkara yang jauh lebih bagus daripada 1000 karomah.
Jadi untuk bisa mendapatkan kekeramatan atau karomah itu, maka jalan satu-satunya yang harus kita tempuh adalah dengan istiqomah. Kemudian waqala syair fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkad dunubi aujabu. Was-sabru fin naibati sabun lakinna fawta thawabi as'abu. Wad-dahru fi sarfihi ajibun lakin ghaflatan nasi a'jabu. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Sudah semua ini ya. Qauluhu dari syair di atas, qauluhu dan dawuhaki. Wadahru lan utawi mongso zaman fi sorfi ing dalem wolak-wali zaman ajibun iku nggawoaki bahwa perubahan zaman itu memang menakjubkan, mengagetkan. Ai inna zamana tegesi inna zamana sedune mongso atau zaman fi taghyirihi ing dalem perubahan zaman bil umuri kelawan pira-pira perkara al haditsati kang anyar ajibun iku nggawoaki. Jadi memang segala sesuatu atas bentuk perubahan zaman itu dengan perkara-perkara yang baru itu selalu menakjubkan, mengagetkan. Makanya bagi kita sebagai seorang santri yang istiqomah dalam mencari ilmu, insya Allah dengan segala bentuk perubahan zaman kita tetap akan bisa istiqomah, kita tetap akan bisa lurus, kita tidak akan tercerabut dari akar-akar ajaran-ajaran agama. Jadi apapun perubahan zaman itu, maka kita harus bijak, maka kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada di hadapan kita itu pasti akan mutaghayyir, pasti akan selalu berubah. Karena itu sebagai seorang santri kita dituntut untuk selalu bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri kita dengan segala pencarian kita tentang ilmu. Itu bisa menjadi bekal kita untuk selalu bijak dalam menghadapi setiap perubahan zaman yang selalu mengagetkan ini. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas kharaja miyos itu keluar sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suci dina wa huwa lan utawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akhidun wong kang gandeng, orang yang memegang biyadi Abi Dzarrin kelawan astani Abu Dzar. Faqala mukong dawuh sapa kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa ketika Rasulullah pada suatu hari beliau keluar dan beliau menggandeng tangannya Abu Dzar. Beliau dawuh, ya Abu Dzarrin, hi Abu Dzar, a'limta ana tawruh sapa sira hi Abu Dzar anna baina aidina ing yento anna baina aidina ing dalem antarane ngarep kita, di hadapan kita, aqobatun utawi aqobah. Aqobah itu adalah sesuatu jalan yang sulit, jalan yang terjal, jalan yang menanjak. Alim ta'ala tawuru sapa sira Abu Dzar anna baina aidina ing dalem antarane ngarep kita, di hadapan kita, aqobatan utawi dalan kang terjal, kaudan kang sulit, layas adu kang ora bisa munggah ha ing aqobah illal mukhifuna kejaba wong kang ngentengake. Ya Abu Dzar, apakah engkau tidak mengetahui bahwa di hadapan kita ini, di hadapan kita itu artinya adalah nanti kehidupan di akhirat itu merupakan sebuah perjalanan yang sangat sulit,
perjalanan yang terjal diibaratkan dengan perjalanan yang menanjak yang tidak mungkin bisa dinaiki kecuali orang-orang yang meringankan bebannya. Ya. Orang-orang yang meringankan bebannya. Jadi kalau dalam kitab Ihya itu dijelaskan, seorang santri itu alangkah baiknya meninggalkan sesuatu yang nanti tidak ditemui di alam kubur. Ya. Kita itu diperintahkan, dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu yang nanti tidak kita jumpai di alam kubur. Ya, menumpuk harta itu kan tidak ditemui di alam kubur. Mengejar jabatan itu juga tidak ditemui di alam kubur. Yang ditemui di alam kubur itu ya berarti satu, ilmu yang manfaat. Dua, amal yang baik. Tiga, mencari pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kita temui di alam kubur, misal menyakiti temannya, mengambil hak temannya, ya, melakukan dosa, itu tidak akan kita temui kecuali kita nanti akan disiksa. Nah, itu yang disebut dengan mukhaffifin, ya, atau mukhifun, orang-orang yang meringankan bebannya. Jadi perjalanan menuju jalan yang sangat terjal atau perjalanan menuju akhirat itu tidak mungkin bisa dilalui oleh orang yang meringankan bebannya. Artinya tidak menambahi beban hisabnya selama hidup di dunia. Ya Abu Dzarrin, alimta anna baina aidina aqabatan kaudan la yas'aduha illal mukhifuna. Qala ngedawuh sapa rajulun wong lanang, ya Rasulullah, hi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminal mukhifina ana aminal muthqilina. Aminal mukhifina ono tos iku saking wong kang ngendhengake, ana utawi ingsun, am minal muthqilina, am atau minal muthqilina saking wong kang ngabotake. Wahai Kanjeng Rasul, apakah saya ini termasuk orang yang meringankan beban atau orang yang justru memperberat beban? Ola ngedawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Rasul ditanyain oleh seorang laki-laki yang demikian, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dan menjawab, a'indaka ta'amu yaumin. Jawabannya itu dijawab dengan sebuah pertanyaan. A'indaka ono to iku ono sanding siro ta'amu yaumin utawi panganan sedino. Apakah kamu memiliki makanan untuk hari ini? Qala ngucap sapa rajul na'am inggih. Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ghadin, lan utawi panganan sesuk. Dan apakah engkau memiliki makanan untuk esok hari? Qala mengko batur sapa rajul na'am inggih. Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Rasul, wa ta'amu ba'da ghadin, dan apakah engkau memiliki makanan untuk lusa? Wa ta'amu ba'da ghadin, lan utawi panganan ba'da ghadin ing dalem sakwise sesuk. Qala ngedawuh, qala matur sapa rajul, la boten, tidak. Faqala mongko ngedawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kana lamun ono iku indaka ono ing sanding sira ta'amu salasati ayyamin, opo panganan telu pira-pira dina, kunta mongko ono sapa sira iku minal muskilina, iku setengah saking wong kang ngapotaki. Kata Kanjeng Rasul, jika kamu memiliki makanan untuk 3 hari atau lebih, maka kamu termasuk orang-orang yang memberatkan bebanmu. Ya, artinya kalau kita menumpuk harta, tidak kita tasyarufkan harta tersebut dengan baik, tidak kita tasyarufkan sesuai jalannya, maka itu pasti nanti akan dihisab. Jadi harta itu halalnya saja dihijab, apalagi haramnya. Nah, kalau kita memiliki makanan lebih daripada 3 hari, maka kita termasuk orang-orang yang memperberat
beban kita. Artinya berarti kalau beban kita semakin berat, maka semakin lama hisab kita. Makanya sahabat Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat yang nantinya akan lama sekali hisabnya. Masuk surganya itu terakhir karena saking lamanya hisab atas hartanya. Ya, meskipun hartanya itu ditasarufkan kepada jalan yang baik. Nah, ini menjadi sebuah pesan bahwa perjalanan menuju akhirat itu diibaratkan dengan suatu perjalanan yang begitu terjal, yang sulit untuk dilalui kecuali bagi orang-orang yang meringankan bebannya. Meringankan beban itu artinya tidak memperberat hisabnya. Nah itu ya, itu pesan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait persoalan jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Jadi kita diminta untuk memperbaiki perahu. Safinah itu adalah bimakna maidan. Ya, safinah itu kemarin apa bimakna al-matiyah, kendaraan. Wal bahru laut, wal bahru amikun, dan laut yang teramat dalam itu diibaratkan sebagai sebuah medan. Wal maqalatu tsaniyatu lan utawi maqalah kang kaping pindho bab perubai maqalah yang kedua. An ba'dil hukama'i rahimahullahu taala, saking sebagiane pira-pira ulama ahli hikmah rahimah mugi ngrahmatihu ing ba'dul hukama sapa Allah taala. Makalah yang kedua dari sebagian ulama-ulama ahli hikmah di sini mengatakan arba'atun utawi papat minal khisali saking pira-pira pertingkah hasanatun iku bagus. Wa huwa lan utawi hasanah iku ma barang ya ta'allaqu kang gumantungan apa ma wa huwa lan utawi hasanah iku ma barang ya ta'allaqu kang gumantungan bihi kelawan ma apa al madhu pengalem fil ajili ing dalem dunyo, atau fil ajili bisa kita manai ing dalem mongso saiki pada zaman saat ini. Wasawabilan ganjaran fil ajili ing dalem mongso sesuk atau ing dalem akhirat. Jadi al ajil bisa kita manai dunia, wal ajil bisa kita manai akhirat. Ada 4 perkara yang bagus, di mana 4 perkara tersebut itu merupakan 4 perkara yang ganjarannya kontan bisa dirasakan di dunia dan bisa dirasakan di akhirat. Yang bisa dirasakan di dunia itu ada al-madhu, sebuah pujian terhadap amal yang kita lakukan. Tetapi kebaikan yang bersifat akhirat atau bersifat hari esok itu adalah sebuah ganjaran atau pahala dari amal kita. Walakin lantap ini arba'atun utawi perkara papat minha kang saking arba'ah. Itu kalau walakin dibaca takhfif tanpa tasjid diabaikan saja ya, tidak seperti amalnya inna wa akhwatuha. Walakin lantap ini arba'atun, jadi ini faedahnya lil istidrak, untuk kalimat susulan dalam rangka mengingkari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya ini adalah ada 4 perkara yang baik, tetapi ada 4 perkara yang lebih baik. Walakin lantap ini arba'atun utawi petang perkara minha kang saking arba'ah iku ahsanun iku luwih bagus. Jadi ada 4 perkara yang baik, tetapi ada 4 perkara yang jauh lebih baik. Apa perkara yang jauh lebih baik? Al haya'u utawi isin, malu. Wa huwa lan utawi haya. Al haya'u utawi malu atau isin, wa huwa lan utawi haya. Iku ingkibadin nafsi, iku mengkerti hati. Takutnya hati min syai'in saking suwiji-wiji. Hadaron krono khawatir anil laumi, saking paidu. Apa paidu itu? Hina. Fihi ing dalem syai'. Al haya utawi isin wa huwa lan utawi haya iku ingkibadin nafsi, iku mengkerti ati
min syai'in saking sawiji-wiji hadaron krono khawatir anil laumi saking pemaidu fihi ing dalem syai' minar rijali iku saking pira-pira wong lanang hasanun iku bagus walakinnahu lan tetapine haya minal mar'ati iku saking wong wadon ahsanu luwih bagus. Malu yang itu bersumber atau keluar dari seorang laki-laki itu bagus, tetapi lebih bagus jika rasa malu itu keluar atau dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, jadi di sini maknanya al-haya wa huwa inqibadun nafsi min syai'in hadarun anil laumi itu maksudnya begini. Menahan diri dari sesuatu yang dikhawatirkan diri kita menjadi hina, tapi tidak sampai haram, ya. Maka itu bagus. Contohnya begini. Sampai gosop itu kan bukan sesuatu yang haram, ya. Tapi makruh tahrim, ya. Makruh yang terkadang bisa haram kalau seandainya yang punya itu tidak ridho. Sampai malu untuk tidak gosop itu bagus, ya. Jadi inqibadun nafsi min syai'in hadron anil laumi fihi itu maksudnya adalah kamu malu melakukan sesuatu, tetapi sesuatu yang kamu lakukan itu tidak sampai menjurus pada perkara yang haram. Kalau mencuri haram apa halal? Zina haram apa halal? Haram. Kalau kamu tidak melakukan, tidak mencuri, tidak zina, itu bukan malu, tapi itu sudah menjadi kewajiban. Jadi paham ya? Kan kadang ada yang manai bahwa malu berbuat dosa. Lu enggak, malu berbuat dosa itu enggak boleh. Maka kamu meninggalkan mencuri itu menjadi suatu kewajiban. Tapi haya di sini yang dimaksud adalah kita malu untuk tidak melakukan sesuatu yang kira-kira nanti membuat diri kita hina. Contohnya tidak menggosok, tidak menyakiti temannya, ya, tidak meminta-minta meskipun kita kekurangan, ya kan, tidak meminta-minta meskipun kita kekurangan, tidak merepotkan temannya, tidak merepotkan saudaranya, ya. Malu saya kalau harus meminta-minta meskipun saya kekurangan. Malu saya ketika saya harus menyakiti saudara saya. Malu saya ketika saya harus merepotkan saudara saya. Nah, rasa malu itu yang dimaksud di sini, ya, bahwa rasa malu yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu bagus, tetapi lebih bagus lagi jika rasa malu itu dilakukan atau keluar dari seorang perempuan. Jadi perempuan itu memang kudune, kalau menurut makalah ini berarti kudune yo anteng. Kudune anteng. Ya, contoh yang lain lagi, makan sambil jalan, makan sambil berdiri, minum sambil jalan, minum sambil berdiri, meludah sembarangan dan seterusnya. Itu kan bukan sesuatu yang dosa, ya, tetapi itu makruh untuk dilakukan. Maka ketika kita malu untuk melakukan suatu perkara yang tidak sampai menjurus pada perkara haram, itu bagus. Jadi inqibadun nafsi min syai'in hadron anil laumi itu maksudnya di situ. Jadi malu atau menahan diri dari segala sesuatu yang dikhawatirkan membuat diri kita menjadi hina. Jadi tapi tidak sampai haram. Itu yang pertama. Jadi ada 4 perkara yang baik. 4 perkara yang baik berarti perkara yang dilakukan, rasa malu yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu baik, tetapi lebih baik jika rasa malu itu dilakukan oleh orang perempuan. Itu yang pertama. Wal adlu lan utawi adil, ai at-tawassut tegese tengah-tengah, bainal ifrati ing dalem antarane ngliwati batas wa tafriti lan pepeko. Bersifat adil atau tengah-tengah. Mingkul li ahadin saking saben-saben wong suci hasanun iku bagus, walakin nahulan tetapine
Walakinnahu lan tetapine al-adlu minal umaro iku setengah saking piro-piro penguasa aidawil wilayati tegese wong kang duweni kekuasaan. Rasa adil yang dilakukan oleh setiap orang itu bagus. Tetapi akan lebih bagus jika rasa adil itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Umaro itu adalah dawil wilayah, orang yang memiliki kekuasaan. Jelas itu. Wa taubatulan utawi taubat. Ai arruju tegese rujuk atau bari ila Allah taala maring Allah taala. Bihalli uqdatil israri kelawan ngudari bundelane netepaki anil qalbi saking ati. Summal qiyamun li kari-kari jumenengi bikuli haqqillahi taala kelawan saben-saben hak Allah taala. Tobat, orang yang salah melakukan tobat itu berarti arruju ilallah ta'ala bihalli uqdatil israri anil qalbi, melepaskan segala sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali dengan hak-hak Allah. Artinya membebaskan diri kita dari perbuatan dosa. Kemudian kita tobat itu apa? Al-qiyamu bikulli haqqillahi ta'ala, melakukan segala yang menjadi hak atau kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua itu adalah taubat. Nah, itu taubat, definisi taubat. Taubat itu adalah kembali kepada Allah, melepaskan diri kita dari segala bentuk atau sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Taubat, taubatan nasuha. Nah, taubat itu wat taubatu minasyaikhi. Wa taubatul lan utawi taubat minasyaikhi saking wong tua hasanatun iku bagus. Kalau usianya sudah tua seperti saya ini tidak melakukan dosa itu bagus. Atau dulu melakukan dosa sekarang taubat itu bagus. Walakinna halan tetapine taubat minasyabi saking pemuda. Pemuda itu artinya orang-orang yang masih muda seperti sampean semua ini ahsanun iku luwih bagus. Nah, kalau orang tua tobat itu sudah lumrah. Wis tua tinggal mati kok nggak tobat ya. Tapi kalau masih muda tobat itu bagus sekali. Gusti Allah itu lebih senang pada orang anak muda yang alim, anak muda yang khusyuk daripada orang tua yang alim dan orang tua yang khusyuk. Sudah lumrahnya kalau orang tua itu khusyuk alim tidak melakukan dosa. Tapi kalau ada pemuda kok rajin ngaji subuh, rajin dalam mencari ilmu, rajin nek jamaah, ya, tidak suka menyakiti orang lain, suka membantu yang lain, rajin wiridani, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai dan sangat menyukai pemuda yang melakukan hal-hal tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau orang tua tobat itu sudah seharusnya karena mau mati. Tapi kalau masih muda kok sampai tobat itu jauh lebih baik. Wal judulan utawi dermawan lumo ai ifadatuma tegese aweh faidah ma ing barang yang bagi kang sayukyo lali iwadin ora krono luru. Minal agniai saking pira-pira wong sugih hasanun iku bagus. Walakinnahu lan tetapine aljud minal fuqara'i setengah saking pira-pira wong fakir ahsanu iku luwih bagus. Jadi nek wong orang kaya raya punya sifat dan sikap dermawan itu baik. Kaya kok bakhil kebangetan. Karena ada yang digunakan untuk dermawan. Bagus. Tapi lebih bagus lagi jika dalam keadaan fakir, dalam keadaan sangat butuh, kita itu memiliki rasa derma atau sikap dermawan. Jadi 4 hal ini yang dinasihatkan oleh sebagian ulama-ulama ahli khidmah, bahwa di dunia ini ada 4 perkara yang bagus, tetapi ada yang jauh lebih bagus, ya. 4 perkara yang bagus dan 4 perkara yang jauh lebih bagus. Yang pertama adalah al-haya'u minar rijal, itu hasanun. Tetapi haya yang dilakukan oleh seorang perempuan itu ahsan, itu jauh lebih baik.
Yang kedua adalah bersikap adil, tengah-tengah, ya, dari setiap orang itu bagus. Tetapi sikap adil yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau oleh seorang yang memiliki kekuasaan itu menjadi sesuatu yang sangat bagus. Lalu yang kedua adalah taubat. Taubat berarti melepaskan diri dari kemaksiatan dan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang dilakukan oleh orang tua itu bagus, tetapi taubat yang dilakukan oleh orang muda seperti kita ini itu jauh lebih bagus. Dan yang terakhir adalah al-jud atau sikap dermawan yang dimiliki oleh orang kaya, maka itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi jika al-jud atau rasa dermawan tadi itu dimiliki oleh orang-orang fakir. Nah, itu jauh lebih bagus. Wal maqalatu tsalisatu an ba'dil hukama'i radhiyallahu anhum arba'atun qabihatun wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm wa balagha ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm wa balagha ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm wa balagha ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm wa balagha ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm wa balagha ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm wa balagha ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm wa balagha ridha wa zinatal 'arsy. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya